Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Prediksi kita kemarin telah sampai pada momen Boruto dan Kawaki yang sama-sama kesulitan melawan para Shinju. Sementara itu, adegan memperlihatkan sang Sarada dan Sumire yang masih terus melihat keadaan dari Himawari. Sarada berkata, meskipun kau belum kembali merasakan gangguan itu, tapi kami harus terus mengawasimu Hima. Jadi, kau tenang saja karena kami takkan membiarkanmu melewati itu sendirian, serta kita akan bersama-sama keluar dari situasi ini. Hima kemudian terlihat sedikit gembira, karena banyak orang-orang yang menghibur dirinya. Sementara Boruto dan Kawaki terlihat saling menatap di atas atap rumah warga desa Konoha. Boruto menjelaskan bahwa mereka harus bekerja sama lebih baik dari sebelumnya. Tapi, Kawaki justru marah ke Boruto, dan itu membuat Momoshiki di tubuh Boruto juga marah. Dia berkata, kau harus hati-hati dengan bocah bodoh itu karena kupikir, sifat temperamentalnya benar-benar di luar prediksi. Dia bodoh, ceroboh, dan tidak memperhitungkan situasi saat ini dan jika kau terpancing, maka kau juga sama bodohnya dengan Kawaki. Boruto lalu menjawab, aku mengerti dan kau tenang saja karena aku takkan mudah dipengaruhi atau terpancing dengan hal-hal seperti ini. Aku hanya ingin mengetahui bahwa sampai di mana Kawaki akan memahami apa yang sedang terjadi. Jika dia hanya mementingkan keselamatan ayahku di dalam dimensi itu tentu tidak sejalan dengan tujuanku. Saat ini, Paman Sasuke juga harus diselamatkan begitupun semua orang yang sedang terancam oleh kemunculan Shinju. Jika Kawaki bersikeras, aku akan membuatnya terdiam dan tak bisa melakukan apa-apa. Boruto kemudian berjalan mendekati Kawaki, sambil menjelaskan rencana berikutnya. Sebelum itu, adegan kemudian berpindah kepada Shinju Jura, yang saat ini ada bersama dengan Shinju Hidari. Dia sebelumnya dilukai oleh Boruto, dan mengeluh karena proses regenerasinya melambat. Hidari yang ada di situ, kemudian tak melihat Boruto ataupun Kawaki, yang membuatnya sedikit gembira. Dia berkata, saat ini, dua Otsutsuki itu ada di tempat yang sama dan sedikit jauh dari kita. Bagaimana jika kita berdua, langsung pergi mengambil anak itu? Nah Jura malah menjawab, aku ingin langsung mengambilnya namun, aku perlu mencari informasi tambahan tentang ini. Awalnya, aku merasakan itu di tubuh Naruto namun, semuanya malah berubah dan justru anak kecil itu, yang kemudian merupakan asal dari cakra tersebut. Inilah yang membuatku tertarik dengan ilmu pengetahuan bahwasanya, teka-teki itu memaksaku untuk terus mencari informasi. Kau tunggu sini karena aku akan mencari buku-buku tentang kenapa anak kecil tersebut memiliki kekuatan sama seperti Naruto. Hidari kemudian merasa muak, karena di saat genting dan memiliki kesempatan besar, Jura malah ingin pergi membaca buku lagi. Hidari berkata, bukankah anak kecil itu merupakan anak dari seorang Naruto? Apakah itu wajar saja bahwa dia juga memiliki cakra biju karena dia anaknya? Jura lalu menjawab, inilah yang ingin ku cari tahu karena pada dasarnya, yang kau pikirkan tersebut tidaklah sesederhana itu. Mungkin, ada sesuatu yang misterius sedang terjadi, dan aku sangat ingin memastikannya. Setelah berbicara demikian, Hidari kesal dan dia maju lebih dulu untuk menangkap Himawari. Namun secara tiba-tiba, pergerakannya ditahan oleh Mokuton milik Yamato, dan Sarada langsung memukulnya dengan begitu keras ke tanah. Sumire dan Himawari kemudian senang setelah Sarada berhasil menyerang Hidari. Sementara itu seorang Jura hanya merasa bahwa Hidari benar-benar tak tahu soal apa pentingnya ilmu pengetahuan. Jika Hidari tak ceroboh seperti itu, dia pasti langsung pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tambahan. Namun, Jura masih membatalkan rencananya dan dia mengaktifkan Mokuton lalu menyelamatkan Hidari yang terkapar di tanah. Sarada yang ada di situ, sebenarnya ingin langsung menangkap Hidari, dia berencana ingin melihat menggunakan Sharingan, tentang apa yang terjadi pada ayahnya melalui mata Rinnegan Hidari. Akan tetapi, Mokuton Jura muncul di situ menyerang Sarada juga dan akhirnya, Sarada mundur ke tempat Hima dan Sumire lagi. Sementara Mokuton Jura langsung mengambil Hidari dan dia dimarahi oleh Jura. Jura berkata, minimal kau tahu pentingnya sebuah informasi, agar kau bisa bertarung dengan mudah melawan musuhmu. Kau adalah Shinju dan kita, tak bisa terlalu rendah ketika di hadapan manusia seperti mereka. Hidari lalu meminta maaf, dan menyuruh Jura untuk memutuskan segala hal mengenai tujuan mereka. Sementara Sakura yang juga ada di situ, masih dalam keadaan sedih dan dia butuh penjelasan jelas, tentang apa sebenarnya yang terjadi pada Sasuke. Kakashi yang sebelumnya berdiri di depannya, kemudian menjelaskan tentang apa yang dia ketahui. Dia berkata, kasus Sasuke sekarang, sama seperti Mogi yang terjebak menjadi pohon suci.
Ketika mereka digigit oleh pasukan Sumeaka Kode, mereka berubah menjadi pohon suci tapi masih dalam keadaan hidup. Hanya saja, tubuh mereka kemudian dikloning oleh Shinju tersebut dan sekarang, dia adalah salinan dari Sasuke. Sakura kemudian berkata, jika kita membunuhnya, apakah itu tak masalah dan tidak mempengaruhi tubuh Sasuke asli? Kakashi lalu menjawab, untuk hal itu, aku sama sekali tak mengetahuinya dan mungkin, kita harus bertanya kepada Boruto. Nah, mendengar mereka berbicara tentang Shinju, Koji lalu muncul dari atas pohon sambil berkata, kita bisa saja membunuh mereka. Itulah tujuan dari kami berdua Boruto, yang mana jika harus menyelamatkan Sasuke, maka tak ada cara lain selain bertarung dengan Shinju. Sakura dan Kakashi yang melihat Koji, sebenarnya benar-benar curiga tentang siapa sebenarnya Koji itu. Akan tetapi, mereka saat ini sedang mengesampingkan itu, dan hanya fokus untuk mengatasi para Shinju. Lalu setelah Koji menjelaskan itu kepada mereka, tiba-tiba Shikamaru dari kantor Hokage menghubungi Sakura. Dengan ekspresi serius Shikamaru berkata, Sakura, kau harus tenang dulu dan aku memiliki sebuah informasi penting. Aku hanya akan menyampaikan informasi itu, langsung kepadamu nantinya dan sekarang, kalian harus berhati-hati sambil menunggu Kawaki. Dan percakapan kita ini, merupakan percakapan melalui pikiran dari teknik Shintensin milik Ino. Jadi, takkan ada yang tahu kita sedang berbicara dan aku, memiliki alasan kuat untuk menyembunyikan semua ini. Sakura kemudian terlihat bingung, mengenai apa sebenarnya yang akan Shikamaru katakan kepadanya. Melalui pikirannya dia kemudian berkata, baiklah meskipun aku tak tahu apa yang terjadi, aku hanya akan mengikuti keinginanmu. Kemudian, adegan memperlihatkan seorang Amado, yang pamit untuk keluar dari kantor Hokage. Entah apakah dia mengetahui atau tidak, bahwa Shikamaru sedang berbicara menggunakan Shintensin Ino. Amado lalu berjalan keluar, sambil membuka sesuatu di tangannya. Dia lalu masuk ke sebuah ruangan, dan membuka komputer di situ lalu kemudian, melihat menggunakan CCTV. Amado ternyata melihat keadaan Kawaki, dan dia bersyukur bahwa Kawaki masih baik-baik saja. Dengan ekspresi misteriusnya Amado berkata, untung saja, dia tak terlalu jatuh dalam masalah yang besar. Sebentar lagi, rencana ini akan segera berhasil dan membangkitkannya, merupakan suatu yang telah lama kunantikan. Setelah memperlihatkan adegan mencurigakan tersebut, adegan lalu kembali kepada Boruto dan Kawaki, yang saat ini seperti tegang di atap rumah warga. Lanjut ketika Boruto ingin menghampiri Kawaki, tiba-tiba Kawaki mengeluarkan beberapa besi Daikokuten miliknya, langsung menuju ke arah Boruto. Boruto dengan wajah dinginnya, benar-benar cukup mudah menghindari serangan tersebut. Dan adegan tersebut, merupakan salah satu bocoran resmi atau snack pack dari chapter 9. Nah ini adalah gambar manga resmi Boruto chapter 9, yang memperlihatkan Kawaki menyerang Boruto menggunakan besi Daikokutennya. Di saat Boruto sedang mengkhawatirkan para Shinju, Kawaki justru ngeyel dan terus ingin menyerang Boruto dengan kekuatannya. Boruto yang jelas-jelas masih mengesampingkan urusannya dengan Kawaki, hanya bisa selalu menghindar saja ketika Kawaki menyerangnya. Karena bagi Boruto, tak ada gunanya mereka bertarung sementara Shinju masih hidup dan mengancam kehidupan di desa Konoha. Jika saja Boruto menanggapi Kawaki dan serius, maka pasti Kawaki akan kesulitan serta mungkin akan kalah telak melawan Boruto. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan seorang Himawari yang menganggap bahwa dia pasti merupakan orang istimewa. Sarada dan Sumire terkejut bahwa Hima berbicara tentang apa yang dirasakannya setelah diketahui dia memiliki cakra biju. Hima berkata, ayahku begitu dihormati dan begitupun biju yang ada di tubuhnya. Itu berarti, tak masalah jika aku memilikinya juga dan mungkin, kedepannya hal itu akan berguna bagiku. Nah seperti sudah ditakdirkan bahwa seseorang yang berdarah klan Uzumaki, pasti dianugerahi sebagai Jinchuriki kasta tertinggi.